Dan belum gaji-gaji karyawan, THR gitu. Ya, juga THR kan nanti. Hari ini, minggu ini, bulan ini saya gaji 3 kali nih, istilahnya. THR tuh kapan, Pak? Nanti. Nanti sekarang. Hi everyone, my name is Rasya, you can call me Acha. Kali ini kita lagi sama Pak Sanjay nih. Selamat siang Pak. Selamat siang Acha. Jadi Pak Sanjay ini adalah owner dari Vtex teman-teman, Vtex Fabric and Garment, yaitu salah satu fabrik dan garment terbesar di Jakarta untuk saat ini ya. Lagi naik-naik banget nih mereka. So, aku punya beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab gitu ya Pak ya? Bisa. Oke, terkait pembahasan kita ini lagi mau bahas tentang kebenaran pahit di balik brand besar yang orang tuh nggak pernah lihat. Jadi apa aja sih dalam POV Fabric dan Garment ini di Vtex itu terhadap brand-brand yang sekarang buat maju itu kayak gimana sih? Apalagi kan untuk sekarang ini banyak banget ya persaingan di antara brand-brand, gimana caranya supaya stand out, gimana caranya maintain dari positioning brand itu sendiri. Kali ini aku mau nanya nih Pak, orang itu lihat Vtex berkembang. Bootnya besar, ordernya juga puluhan ribu pieces. Tapi apa sih Pak yang nggak mereka lihat? Oke, yang nggak mereka lihat itu possibly so many things ya, seperti the planning that goes to Vtex system, terus habis itu the endless meetings, the endless problems that, not problems but challenges that we have gitu ya. That istilahnya bikin Vtex seperti besar seperti sekarang gitu. Pastinya semua brand maupun yang kecil maupun yang besar gitu ya, pasti mengalami hal-hal seperti ini, transisi seperti ini gitu ya. Dari a small brand yang istilahnya cuman paling sedikit turnover-nya, jadi seperti turnover yang sudah besar gitu, dan mereka harus ganti sistem, trial errornya juga pasti banyak gitu ya. Oh, jadi intinya balik lagi ke pengalamannya gitu ya Pak ya, kayak struggling di balik owner brand ini, gimana caranya supaya brand ini tetap jalan gitu, meskipun ada aja problemnya, ada aja challenge-nya gitu. Betul, ya, dan kalau di bisnis tekstil itu kompetisi itu sangat-sangat ketat gitu ya. Kita punya profit margin juga minimal, bisa dibilang minimal. Dan kalau kita punya stok, juga banyak yang stok mati istilahnya. Di tekstil itu mungkin semua kebanyakan dari kita gitu ya, itu spekulasi gitu. Especially kalau misalnya warna-warna yang lagi laku. Jadi kita bakal, hajar dengan quantity yang banyak gitu. Most of it goal, but some of it, kita masih pegang stok gitu. Soalnya di tekstil juga barang-barangnya itu bisa dibilang ribuan macam. Warna ada ratusan warna gitu ya. Jadi untuk memilih barang apa yang kita harus beli gitu ya, dengan harga berapa, dan kita harus jualnya ke siapa juga, itu sangat-sangat challenging sebenarnya. Nah itu juga baru kita ngomongin soal roll-on, belum garmentnya nih. Kalau misalnya kita jual roll-on doang, menurut saya gampang banget. Saya sudah kurang lebih dari 2011, which is 15 tahun di bisnis tekstil ya, roll-on. Tapi saya baru nih di bisnis garment, baru setahun ini gitu. Dan challenges di bisnis garment itu bukan main-main. Bukan seperti kalau kita hanya jual roll-on. Nah kalau garment itu benar-benar kita harus memikirkan quality yang kita offer ke customer gitu ya. Dan juga timeline yang sangat-sangat sempit untuk kita delivery ke customer, especially big brands. Gitu. Oke. Soalnya big brands
brand-brand yang sudah besar gitu ya, yang sudah established, itu mereka open PO di marketplace. Jadi kayak seperti di TikTok atau di Shopee, mereka open PO-nya hanya 30 hari. Jadi dalam 30 hari, mau hidup mau mati, tetap harus dikirim Dikejar barang. gitu ya, Dikejar Pak ya. gitu. Jadi kita kayaknya dikejar-kejar timeline gitu. Waduh. Ya itu sangat challenging, especially for me ya, yang baru nih di business garment. Soal ini Pak, dari garment itu kan ternyata kompleks banget ya Pak ya. Apalagi Bapak masih baru juga nih, 1 tahun ini nih main di bisnis garment lah, let's say. Ada nggak Pak momen yang hampir bikin Vitex collapse? Ada, of course, beberapa kali actually. Dari orderan-orderan kita yang tiba-tiba langsung besar gitu ya, like puluhan ribu piece, dan nggak bisa dari garment saya sendiri kan, istilahnya untuk memproses order tersebut. Jadi saya bagi-bagi ke mitra garment saya, dan jadinya terlalu banyak dan miss semua untuk deadline-nya gitu. Like around 20 to 30% itu kemis deadline-nya, dan saya nggak bisa delivery ke customer. So itu yang benar-benar bikin saya introspeksi diri gitu, bahwa everything has steps to it gitu ya, nggak bisa langsung geber hajar gitu ya, apalagi untuk menerima orderan besar gitu, harus planningnya harus lebih ketat juga, dan mitra-mitra garment saya harus sudah established gitu. Oh, iya. Ya, jadi bukan hanya dari Vitex sendiri gitu ya, tapi dari sistem mitra kita juga yang kita harus kontrol istilahnya, nggak bisa kita lepas. Karena itu juga menyangkut orderan yang sangat besar ya Pak ya. Betul, dan kalau misalnya saya miss delivery, tentunya customer saya punya nama baik dan juga saya punya nama baik juga nantinya akan nggak enak gitu sama each other. Sebelumnya saya dengar Bapak juga punya 1 brand nih. Ya, saya pernah punya 1 brand gitu yang saya trial error ya, untuk belajar istilahnya. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama klien-klien saya, itu saya based on my experience nih di brand online saya gitu, gitu. Tapi saya tutup, saya sudah tutup because saya nggak kepegang sama sekali, because Vitex-nya sedang very very hot right now gitu. Berarti setelah brandnya ini lepas, Vitex-nya bakal digimanain lagi Pak? Jadi untuk tim saya juga dan saya gitu ya, saya mau semua resources dan waktu yang kita investasikan itu hanya untuk 1 brand. Jadi kita nggak pecah-pecah fokus. Kalau misalnya pecah fokus, pastinya nanti malah dua-duanya berantakan. Iya, benar. Gitu. Jadi saya mau benar-benar fokus ke Vitex dulu sementara, untuk memastikan bahwa Vitex itu akan bisa double atau triple gitu dalam waktu singkat. Wah. Ya. Mantap banget, guys. Mulai dari yang ada beberapa brand, terus akhirnya diputuskan untuk, ya pastinya itu suatu hal yang sangat berat ya Pak ya. Apalagi bisnis sudah berjalan, segala macam, apalagi juga masih pastinya ada stok yang harus dihabiskan juga. Dan dari situ bakal jadi decision yang tepat kalau misalkan daripada semuanya jadi belum terkontrol, kita bisa gabung ini jadi satu. Jadi fokusnya hanya di 1 titik ini, tapi di 1 titik ini dijadiin gacor banget nih teman-teman. Wow. Betul. Bapak sering banget bilang kita tuh terima orderan yang besar, terima dengan harga yang cenderung affordable ya Pak ya, untuk harganya sangat bersaing gitu sama tekstil dan garment yang lain. Bapak sebenarnya takut ditiru gak sih Pak? Actually kita sudah ditiru sama banyak orang nih ya, especially untuk bisnis tekstil yang dulunya owner-ownernya nggak ada yang konten gitu ya. Saya actually happy lihat teman-teman saya yang konten sekarang gitu ya. Mereka sadar bahwa online business itu
is the way to go gitu ya, bukan hanya offline gitu. Kalau misalnya you investasi waktu dan juga money di online business, especially online shop pastinya you akan dapat tenfolds gitu. Jadi untuk takut ditiru ya sama sekali enggak gitu ya. Malah itu memotivasi saya untuk do better and better and better gitu ya. Ya. Sekarang ini kan Vtex punya personal branding yang classy, yang let's say corporationnya tuh ada banget gitu. Tapi delivery kontennya masih yang fun, masih yang bisa diterima banyak orang, dan juga bahkan menarik orang-orang untuk kayaknya di Vtex tuh gampang banget buat nyebut harga gitu. Yang sebenarnya orang itu pasti bakal bertanya-tanya, ini emang harganya berapa sih? Tapi di Vtex justru malah dikasih tahu personal branding Vtex awalnya gimana, Pak? Ya, actually itu yang nyebut harga itu salah satu video saya yang paling viral tuh. Waktu itu kita waktu pas pertama selama 6 bulan pertama saya ngonten itu paling maximum viewsnya itu like di 10.000 gitu, 15,000 gitu ya. But at that one point yang saya bilang ongkos jahit 25.000, that video is I think now almost touching 400,000-500,000 gitu ya views. Dan jadi pas itu saya menemukan niche market saya yang istilahnya followers saya itu kepengen tahu untuk harga misalnya satin velvet lah atau satu baju ini itu berapa gitu ya. Dan konten saya itu niche saya tailor make untuk bisa edukasi ke mereka bahwa harga-harga grosir itu sebenarnya murah-murah banget nih. Ya, so jadi jangan sampai istilahnya bukan tertipu, tapi jangan sampai salah beli gitu. Biarpun nggak beli dari saya, tapi harganya itu misalnya sekian gitu ya. Kalau you bisa dapat harga di bawah itu lebih bagus sebenarnya. Tapi Vtex ini bakal jualan di harga-harga kain yang murah aja atau emang mau coba yang lebih mahal lagi gitu Pak, yang lebih pricey, yang lebih premium, dan mungkin dari kain-kain yang branded juga gitu Pak? Ya, Vtex itu saya fokus memang ke mid to low price items gitu ya. Tapi kita juga main sih tile-tile ya, bordir-bordir yang harga di atas 100.000 juga kita main. Tapi itu mungkin paling 10% daripada dari total barang-barang yang kita ada. Lebih ada niche-nya sendiri gitu ya, Ya, Pak? betul. Soalnya kalau di mid to low itu kuantitinya itu sangat-sangat besar gitu. Jadi Vtex itu mainnya low price with high quantity. Catet guys, Yeah. catet. Low price with high quantity. Ya. That's it. Ya, so because banyak sekarang customer, clients brand besar gitu ya, yang istilahnya mereka itu kan karena jumlahnya itu mereka sudah terlalu banyak gitu ya, like 50.000 piece atau 100.000 piece. Jadi 1.000 rupiah saja itu bikin a lot of difference. Kalau dikalikan gitu kan bisa miliaran. Iya, betul. Jadi itu yang saya pikir kalau misalnya main high price itu pastinya low volume dan very high resiko gitu buat saya ya, kalau pribadi. Saya lebih main ke low price with high quantity gitu. Ya. Oke, now real talk. Gimana struggle-nya jadi owner tekstil di Jakarta? Oke, struggle-nya I'm sure many business owners ya, not only textile but business owners ngalamin ini ya. So one thing is definitely cash flow ya. Cash flow istilahnya kalau misalnya saya masukin untuk printing gitu ya ke pabrik printing saya, itu kan mereka harus ada DP dulu sebelum saya dapat apa-apa dari customer nih. Dan juga kalau misalnya saya belanja kain gitu ya, itu juga harus ada DP, dan pokoknya
pengeluarannya juga banyak gitu ya, dan belum gaji-gaji karyawan, THR gitu. Ya, ini juga THR kan nanti. Hari ini, minggu ini, bulan ini saya gaji 3 kali nih, istilahnya. THR tuh kapan Pak? Nanti. Dan Nanti sekarang. Terus jadi. Nanti deh. So, itu ada banyak sih ya, but salah satunya adalah itu, dan juga kalau di tekstil spesifik itu pastinya dead stock. Dead stock juga salah satu hal yang sangat istilahnya challenging gitu ya buat textile owners. Dead stock, terus dan ada customer yang misalnya kita kasih tempo dan susah bayarnya. Itu juga paling kesel gitu kan, paling bikin emosi, but then ya kita harus bisa berpikir jernih juga ya gitu untuk solusinya. Soal dead stock nih Pak, pastinya kan kalau misalkan tekstil apalagi itu dalam bentuk rollan ya Pak ya, berarti dalam bentuk rollan, terus juga pastinya bukan cuma 1-2 rollan aja gitu. Gimana sih Pak cara Vtex untuk ngeluarin dead stock itu dari dari gudangnya Vtex gitu? So kalau saya pribadi, saya nggak takut untuk rugi gitu ya. Misalnya untuk rugi 1.000-2.000 tapi barangnya habis, itu no problem at all. Jadi kita nanti muter duitnya lagi untuk barang-barang yang lebih hot atau lebih baru gitu. Yang penting kalau kebanyakan dari my friends juga begitu sih ya. Take all, pasti harganya harga lo gitu ya. Yang penting barangnya semua beres. Ada nggak Pak salah satu contohnya mungkin di Vtex yang berhasil nih kejual dead stocknya sampai habis hanya karena sepil harganya gitu? Oh, banyak banget. So kemarin ada satu yang gamis 75.000 yang saya pernah masukin videonya, sekarang sudah almost 1 juta views itu. Itu saya habisin katun bordir kainnya itu ya, itu sampai kurang lebih ada 100.000 yard dan di take all gitu, sekali take all. So ya, itu salah satu dari contoh. So far nih Pak, 15 tahun mendirikan tekstil, terus juga sekarang lagi coba-coba garment juga. Pernah ragu nggak sih Pak sama diri sendiri Pak? Terus terang enggak, because I have a lot of self-confidence ya. I have a lot of self-confidence, and also I have confidence in my team that they are the best in the business. That's why saya hire everyone in my department gitu ya. So untuk self-confidence, I have plenty of self-confidence. I have confidence in my team also and my business partners. So that is satu hal yang nggak ada masalah. Kalau soal unfair advantage itu gimana Pak? Mungkin kalau untuk unfair advantage, saya bisa bilang Vtex has that edge dari my competitors, is that kita juga bisa produksi bahan-bahan rollan gitu ya, langsung jadi either kerudungan, pashmina atau gamis-gamisan. So jadi istilahnya kita kan all in one solution gitu ya, for brands ataupun for yang baru-baru juga ya. Itu istilahnya, jadi clients gitu nggak perlu pusing beli rollan dari satu, kirim ke garment lagi gitu yang lain, terus habis itu belum nanti yang kurang yar dari rollan tersebut ataupun ada damage, itu kan mereka nggak bisa komplain. Nah, tapi kalau di kami untuk proses semua dari A sampai Z, itu semua kami yang tanggung untuk kurang yar atau barang yang kurang sesuai, bolong, cacat, itu semua sudah tanggungan Vtex. Oh, jadi meskipun rollannya ini udah dibeli customer, sekalinya ada damage gitu kayak misalkan robek atau bolong gitu, ditanggung sama Vtex juga? Yes, so that's what makes us have that edge gitu ya, daripada supplier ataupun garment-garment lain.
kalau misalkan udah jadi barang jadi gitu Pak, QC dan di QC-nya itu ada yang reject juga, itu juga ditanggung sama Vtex atau Betul. gimana? So kita malah reject yang kita temukan, either kita format lagi gitu, atau misalnya kalau misalnya customer klien yang nggak accept, kita untuk stok kita jadinya. Ya, kita jual ke tempat lain. Berarti real kalau customer ini datang ke Vtex itu udah tinggal terima jadi, tinggal siap kirim ke seluruh Indonesia gitu ya Pak? Betul. Itu beneran gratis atau gimana Pak? Yeah, so we have that promo ya, promo for life actually, that kita punya pengiriman gratis ke seluruh Indonesia. Ada minimal MOQ-nya pasti. Iya, betul. Ada, pokoknya di kita MOQ adalah 200 piece per model ya, tapi bisa mix warna dan mix size gitu. So sebenarnya masih kecil sih. Ya. Wow. Harganya murah tapi MOQ-nya juga nggak yang berat gitu lah. Wow. Ya. Oke. Ini Pak, pastinya kan dalam 1 tahun ini kayaknya Vtex nih naik drastis banget nih Pak. Dalam 5 tahun ke depan, gimana gambaran Vtex menurut Bapak? Oh, oke, 5 tahun ya. 5 tahun dalam saya punya imagination is that kita sudah bakal punya pabrik, especially pabrik printing sendiri ya. Pabrik garment yang kira-kira saya ada 1.000 orang yang bakal bekerja di situ gitu ya. Dan juga menjalin hubungan sama brand-brand besar di seluruh Indonesia. Ada kepikiran buat expand ke luar negeri gitu Pak? Ya, expand ke luar negeri sih memang sekarang juga sudah gitu ya. Saya mau bertemu banyak artis di Malaysia yang sekarang kita masih dalam tahap sampling gitu ya. Dan saya sudah diundang ke Malaysia gitu, mungkin dalam habis Lebaran ini yang saya bakal pergi. So yeah, it's amazing untuk this brand gitu ya, dan puji Tuhan everything is working out in my favor untuk semuanya. Oke, itu dia tadi pembahasan kita sama Pak Sanjay, owner dari Vtex Fabric and Garment. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Wow, 15 tahun dan sekarang itu makin gede aja nih. Dan ini juga bisa jadi pelajaran kita ya teman-teman ya, bahwa yang namanya bisnis itu dibangun atas konsistensi dan juga berani untuk upgrade, berani untuk keluar dari zona nyaman. And so ya, segitu dulu dari kita, and thank you so much for watching. Thank you.